Bersama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah pagi ini. Sidang jemaat yang di rumah, siapapun kita, mari bersama kita akan bangkit berdiri dengan mengadakan tangan kita. Terima berkat dan anugerah kekuatan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah memeliharakan pekerjaan tangannya, dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera. Semua bersumber dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Turun untuk kita semua pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa di depan kami. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih lawatan-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu ya Tuhan. Sampai pagi ini kami sehat, kami mendapat umur panjang, kami mendapat kekuatan yang luar biasa. Semua datang dari Tuhan Yesus Kristus untuk kami semua. Saatnya Tuhan kami akan buka hati kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau, menikmati hadirat-Mu, bahkan pengurapan Roh Kudus-Mu. Demikian juga menikmati firman-Mu pagi ini. Berkati setiap umat kepunyaan Tuhan dimanapun mereka berada. Sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sedang beribadah bersama kami pagi ini. Keberkatan mereka semua. Yang sakit dalam nama Yesus menjadi sembuh. Yang kekurangan dalam nama Yesus dicukupkan Tuhan. Yang sedang dalam kesedihan karena pergumulan-pergumulan kehidupan,
Bahkan ada di antara keluarga hamba Tuhan yang sedang di tengah-tengah duka karena ada seorang kekasih ayah yang Tuhan panggil pulang ke pangkuan-Mu. Saudara kami, keluarga kami, Tuhan hibur mereka, memberikan kekuatan mereka. Yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing, pagi ini mengalami kemenangan dan mujizat. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang mau diberkati semua berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mensyukuri karya Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tuhan sungguh luar biasa. Kalau kita diberikan kehidupan, semua karena berkat Tuhan. Umur panjang Tuhan nyatakan kepada kita, semua berkat Tuhan. Untuk itu, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita akan pujikan hati hamba di tengah-tengah ibadah kesempatan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Namun hati hamba yang selalu kau cari ya Tuhan. Biar kau temukan dalam kehidupan, dalam diriku. Mari bersama kita pujikan dengan iman percaya kita. Pujian dengan sukacita, dengan yakin dan percaya bahwa apa yang kita perbuat bagi Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan, sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, sungguh untuk kebesaran nama Tuhan. Kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kebaikan demi kebaikan yang begitu dahsyat, yang tak terhitung semuanya. Pengorbanan yang sangat mulia, sehingga Tuhan menjadikan kita berharga. Tuhan menjadikan kita berarti. Dan Tuhan selalu memulihkan kehidupan kita semua. Tuhan baik. Tuhan sangat sayang kepada kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi Tuhan memandang hati kita, memandang jiwa kita, memandang diri kita, untuk milik orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar ku sembahkan kepadamu, Yesusku. Mari persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Mari persembahkan jiwa kita untuk Tuhan. Mari kita akan persembahkan waktu kita untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan memperhitungkan kita. Tuhan akan membawa kita dari orang-orang yang sangat berarti dan sangat berharga. Oh, terima kasih. Amin. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Kekuatan kasih-Mu nyata. Memulihkan
Kau sangat berarti bagiku. hati hamba yang selalu kau Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat depan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau terluka di dalamku. Namaku itu, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Semua Tuhan yang melihat depan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Namaku itu, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. sembah Tuhan, biasa Bapak Ibu, ketika kita semua boleh menikmati ibadah pagi ini, ketika kita bersama berada di tengah-tengah satu penyembahan kepada Tuhan, sungguh dahsyat,
memberi kekuatan kepada kita dengan penyembahan-penyembahan kita. Sungguh dahsyat. Mengapa demikian kita menyembah Tuhan? Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia adalah Allah kita yang setia. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi ini terima pujian penyembahan kami ya Allah. Engkau tahu kesungguhan ketulusan kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kadang jalan kita bukan jalan yang tertawa dan senang. Kadang Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kelam, keadaan yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak bersahabat dengan kita. Namun satu hal yang kita tahu, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan mengerti sejauh mana kita kuat menghadapi setiap kekurangan dalam kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, namun terus berharap kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan selalu menopang kita di pihak kita, dan Tuhan ada untuk kita semua. Selamanya Tuhan setia untuk melayani kita. Selamanya Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya kepada kita. Kesetiaan Tuhan sangat terbukti di sepanjang kehidupan kita semua. Amin. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari bersama kita berdiri pada pagi hari ini. Kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Jemaat yang di rumah berdiri semua, pujikan dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan Bapak Ibu semua, yakinlah bahwa pagi ini lembah yang kelam itu akan ubah. Lembah yang kelam itu disingkirkan, dan kita berada di tengah-tengah lembah kekuatan bersama dengan Tuhan, lembah kebenaran bersama Tuhan, lembah kebahagiaan bersama. Yakinlah Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Semua mengangkat tangan dengan iman percaya. Yakinlah bahwa pagi ini Yesus hadir untuk membawa kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada kami mau setia Tuhan melayani-Mu Tuhan. sepertimu, Setia mengasihi-Mu Tuhan. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan Tiada Tuhan selain Engkau ya Tuhan. sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang Tiada setia. Tuhan Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami bangga punya Engkau menjadi Allah kami yang tidak pernah ingkar janji. Kami bangga memiliki Engkau karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Sampai pagi ini Engkau memberi kehidupan kepada kami Tuhan. Sampai pagi ini Engkau memberi kekuatan, berkat, udara segar, nafas lega. Bahkan Tuhan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, ini berkat-Mu Tuhan. Kalau kami ada, ini anugerah-Mu Bapa. Untuk itu sekarang kami akan buka hati kami untuk bersama-sama mendengarkan suara firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang sanggup meneguhkan, yang sanggup membimbing, mendidik, yang sanggup menghibur, yang sanggup menuntun, mengarahkan langkah kami, sehingga jalan-jalan kehidupan kami semakin indah di pemandangan Tuhan, bahkan di pemandangan sesama. Setelah kami memuji Engkau, sekarang kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu memberi kekuatan kepada kami semua. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang mau diberkati semua berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sidang jemaat yang di rumah. Siapapun kita pagi ini yang beribadah bersama kami, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita menyembah, menikmati karya Tuhan. Selamat kita untuk mendengar firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semua? Saya berdoa kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua diberi umur panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menyembah Tuhan, kita akan mendengar suara firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu bisa mengambil Alkitabnya. Kita akan membaca satu ayat ini Bapak Ibu. Walaupun nanti satu perikop ini akan kita bahas, tetapi yang kita baca satu ayat bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kalau sudah menemukan hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan pagi ini. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya ulangi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Yang berbahagia sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kita semua yang pagi ini bersama kami beribadah untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Demikian juga mendengar firman-Nya, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Kejadian pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai hidup berani tampil beda. Hidup berani tampil beda. Konteks ini bicara tentang zamannya Nuh. Bagaimana manusia waktu itu hidupnya melakukan yang jahat di pemandangan Tuhan, bahkan di pemandangan sama. Masyarakat zaman itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka melakukan yang jahat, sementara jumlah mereka makin bertambah. Dan kejahatan waktu zamannya Nuh juga makin bertambah.
ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan manusia pada zaman Nuh waktu itu, sangat sedih hatinya. Kenapa manusia itu melakukan yang jahat? Kenapa manusia itu melakukan yang najis? Kenapa manusia itu melakukan yang memilukan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, bahkan yang tidak baik, yang tidak benar, mereka tumbuh kembangkan. Hal seperti itu tentunya menjadi kesedihan bagi kita apabila kita berada di tengah-tengah situasi zaman seperti waktu zamannya Nuh. Tetapi kita bersyukur ada seorang pribadi yang amat luar biasa, yaitu Nuh, di mana dia bersama istri dan anak-anak serta menantunya hidup berani tampil beda dengan masyarakat pada zaman itu. Kelihatannya ini kontradiksi. Dan memang demikian Bapak Ibu. Karena yang dilakukan oleh manusia di luar keluarga Nuh adalah yang jahat. Sementara yang dilakukan Nuh dan keluarganya adalah yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan sama, bukan seperti manusia di luar keluarganya Nuh. Disinilah Nuh mengambil sikap untuk tampil beda. Berani tampil beda. Walau harus menghadapi ejaan, harus dikucilkan, bahkan mungkin tidak dimanusiakan oleh manusia pada zaman itu. Tetapi bagi Nuh, itu sebuah resiko yang harus dihadapi. Nuh punya komitmen, yang penting hidupku bisa berkenan kepada Tuhan. Keluargaku bisa berkenan kepada Tuhan. Yang penting aku bisa melakukan yang baik, yang diperkenan, yang bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada dunia sekarang ini masihkah ada orang-orang yang seperti Nuh, lalu hidup berada di antara kejahatan, ketidakadilan? Apakah masih ada orang-orang seperti Nuh yang berani tampil beda? Walau kita harus hidup di antara orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, walau kita harus hidup di antara orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, walau kita harus hidup di antara orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, apakah kita tetap mau berani tampil beda, atau justru kita kompromi dengan mereka? Apakah masih ada orang di zaman sekarang ini yang hidupnya mempertahankan yang baik seperti halnya Nuh dan keluarganya? Di tengah-tengah sulitnya mencari rezeki, di tengah-tengah sulitnya untuk mengembangkan ekonomi usaha, di tengah-tengah sulitnya mencari uang, apakah kita masih bisa situasi sekarang ini berjalan bersama seperti halnya Nuh? Atau justru kita mulai jauh dengan Tuhan
kompromi dengan hal yang tidak baik, dan menganggap yang penting aku bisa makan. Apapun caranya tidak penting, yang penting bisa makan. Apakah hal itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita harus makan, tetapi bagaimana bisa makan dengan hasil karya kita yang baik, yang tidak mengecewakan Tuhan, yang tidak mendatangkan sial, itu yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi hidup ini harus berani tampil beda. Manusia di luar sana mungkin menganggap yang penting aku kenyang, yang penting aku punya uang, yang penting. Tapi jalan itu enggak mereka lihat. Sesat atau tidak, baik atau tidak, cara itu benar atau tidak, itu enggak dilihat. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, sebelum kita melangkahkan kaki, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Sehingga jalan yang kita raih untuk mencapai hal-hal yang indah, untuk meraih hal-hal yang indah, untuk mendapatkan hal-hal yang indah, jalan itu penuh dengan kebenaran. Jalan itu penuh dengan kebaikan. Bukan capaian-capaian yang kita capai harus melewati jalan yang menyesatkan kita. Bukan, Bapak Ibu. Kita harus mencapai cita-cita. Kita harus meraih cita-cita. Kita harus mendapatkan jawaban dari semua impian kita, mencapai apa yang kita impikan. Tetapi ingat, jangan seperti manusia zamannya Nuh, di mana mereka melakukan yang jahat untuk mencapai keinginan, impian, cita-cita mereka. Sebaliknya, jadilah seperti Nuh yang tidak sama dengan manusia pada zaman waktu itu. Dan Nuh berani tampil beda di tengah-tengah mereka. Pertanyaan kita pagi ini, Bapak Ibu, apakah yang membedakan diri Nuh kepada orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh waktu itu? Apa yang membedakan? Di depan sudah kami jelaskan, Bapak Ibu, bahwa manusia pada zamannya Nuh waktu itu semua itu melakukan yang jahat kecuali Nuh dan keluarganya. Melakukan yang tidak benar kecuali Nuh dan keluarganya. Manusia waktu itu melakukan yang najis kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh bersama keluarganya melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, mari kita akan melihat perbedaan-perbedaan. Ayat 10 sampai dengan ayat-ayat berikutnya, kalau kita baca, bagaimana Nuh itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 10, lalu diulang di ayat 18, Nuh ada seorang imam yang dapat dan mampu membangun rumah tangganya dengan begitu baik. Sampai Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh
istri dan anak-anak serta menantu-menantunya. Luar biasa Bapak Ibu. Nuh berada di tengah-tengah situasi orang yang tidak satu jalan. Dihimpit dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dihimpit dengan orang-orang yang melakukan yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Tetapi Nuh menjadi imam yang begitu luar biasa baiknya, membawa istri, anak menantunya untuk mereka dekat, melekat, takut dengan Tuhan. Dan pada akhirnya ayat 18, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, istri dan anak-anaknya. Perjanjian apa Bapak Ibu? Perjanjian berkat. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Perjanjian apa? Perjanjian perlindungan. Perjanjian apa? Perjanjian kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa. Masihkah ada zaman sekarang ini orang-orang yang hidup seperti zamannya Nuh dan hidup seperti keluarganya Nuh? Apakah masih ada orang-orang yang memiliki komitmen, sikap yang begitu baik, perilaku yang begitu baik, perbuatan yang begitu baik, pola pikir yang begitu baik, seperti hanya Nuh dan keluarganya? Walau kita sekarang ini berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, lingkungan yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita dalam satu pandangan. Saya mengajak apapun yang terjadi di zaman sekarang ini, tetap teladani kehidupan Nuh dan keluarganya. Karena dari situ Tuhan akan menjanjikan perlindungan, Tuhan akan menjanjikan berkat, Tuhan akan menjadikan anugerah, Tuhan akan menjanjikan penyertaan, dan Tuhan akan menjanjikan keselamatan. Kita bayangkan Bapak Ibu, betapa kecewanya Tuhan waktu itu. Begitu melihat manusia-manusia yang hidup di zamannya Nuh, di luar keluarganya Nuh, mereka melakukan yang jahat, maka satu-satunya yang Tuhan lakukan adalah turunkan air bah. Jadi kalau kita melihat dalam tafsiran kitab Kejadian pasal 6 nih Bapak Ibu, air itu turun dari atas, tapi juga muncul dari bawah bumi Bapak. Jadi munculnya air bah yang begitu luar biasa, sampai gunung yang paling tinggi tertutup dengan air. Air itu bukannya turun dari atas ke bawah, tapi dari bumi ini meluap air yang luar biasa Bapak. Bahkan gunung-gunung itu bisa mengeluarkan air semua, sehingga air bah itu betul-betul terjadi. Dan manusia-manusia waktu itu di luar keluarga Nuh mati semua, musnah semua. Karena apa? Tenggelam dengan air bah yang memang Tuhan adakan untuk menghukum manusia waktu itu. Tapi bersyukur Nuh, istri dan anak menantunya adalah orang-orang yang terselamatkan. Mengapa demikian? Karena sebelum air bah turun, Tuhan bicara kepada Nuh, Nuh, sampaikan kepada manusia-manusia itu, orang-orang yang ada di sekitarmu itu, untuk bertobat,
berhenti dari kejahatan, berhenti dari kenajisan, dan takut kepadaku. Kalau tidak, air bah akan turun, menghabiskan bumi. Termasuk manusia-manusia itu akan mati. Tapi Nuh, kamu harus buat bahtera. Supaya apa? Ketika air bah turun, ketika terjadi air bah yang luar biasa, maka kamu dan keluargamu akan selamat. Buatlah bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir ini kayu yang tahan air, Bapak Ibu. Kayu yang sangat kuat. Bahtera itu dibuat berpetak-petak. Ada ruangan-ruangan gitu, Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat 14, lalu ayat 15. Setelah itu, setelah jadi, dari luar, bahtera itu kamu tutup dengan pakal. Pakal itu apa, Bapak Ibu? Pakal itu kulit kayu atau sabut, ditempelkan antara kayu dengan kayu supaya tidak ada satu titik yang lubang. Artinya apa? Dengan pakal, dengan kulit kayu yang dilapiskan dari luar, dengan sabut yang dilapiskan dari luar, tidak ada setetes air yang masuk ke bahtera itu. Kemudian Tuhan berkata 15, buat bahtera itu panjangnya 300 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 40 sampai 45 cm. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Buatlah tingkat 3. Bawah, tengah, atas. Atas, bawah, dan tengah. Karena apa? Setelah bahtera jadi, Nuh, istrimu, anak-anakmu, menantumu, masuklah dalam bahtera itu, dan kamu membawa bekal, termasuk bawa binatang-binatang sepasang-sepasang dalam bahtera itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan itu perintah Tuhan. Lalu kalau kita melihat ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, dengan perintah Tuhan yang begitu detail, termasuk menyampaikan suara pertobatan kepada manusia waktu itu, termasuk ukuran dari kayu gofir, peta-peta dibuat 3 tingkat dan sebagainya. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Luar biasa. Ini kalau Nuh hanya orang yang biasa-biasa seperti manusia waktu itu, gak ada hal yang indah. Tapi karena Nuh orang yang melekat dengan Tuhan, maka Nuh berani tampil beda. Dan Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tepat, tepat. Sedikit pun tidak ada yang bergeser, Bapak Ibu. Tepat seperti yang Tuhan katakan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ini yang dilakukan Nuh. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membedakan antara manusia zamannya Nuh waktu itu dengan Nuh dan keluarganya? Yang pertama tadi ayat 10 dan 18, Nuh bukan hanya seorang imam yang baik, membawa istri, membawa anak-anaknya, membawa menantunya untuk melekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, ayat 9 Bapak Ibu,
Nuh ada seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Si A, si B, si C sampai si Z celah semua. Tapi Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang samanya. Di antara itu berarti orang-orang yang mengelilingi Nuh. Di depannya Nuh, belakangnya Nuh, samping kanan kirinya Nuh. Ini orang-orang yang tercela semua. Tapi Nuh orang yang tidak bercela. Luar biasa. Saya melihat tidak bercela itu dari bahasa Ibraninya itu tamismi, artinya sempurna. Tamismi artinya sempurna. Atau dengan bahasa yang lebih jelas, tamim. Tamim, orang yang sempurna. Tamim, Nuh adalah orang yang sempurna waktu itu dibanding dengan manusia zamannya Nuh. Nuh adalah orang yang tamim, orang yang sempurna. Luar biasa. Kalau saya melihat dalam bahasa Yunani dari Matius 5 ayat 48 memakai kata teleios, artinya juga sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini sedang menuju dalam kesempurnaan. Karena Tuhan yang sanggup menyempurnakan kita. Maka setiap hari kita baca firman, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita merenungkan firman, melakukan firman, kita ini sedang menuju dalam kesempurnaan. Dan suatu saat Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Sama seperti Nuh yang tamim, yang sempurna. Di antara manusia yang hidup waktu itu. Luar biasa. Sangat dahsyat Bapak Ibu, kehidupan Nuh. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali ayat yang ke-9. Nuh ada seorang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dia seorang imam yang baik, seorang yang tidak bercela, tapi juga seorang yang benar. Benar dengan baik itu berbeda Bapak Ibu. Kalau orang itu baik, belum tentu benar. Ya, banyak orang itu baik loh, orang itu baik loh, orang itu baik loh, tapi belum tentu benar loh Bapak Ibu. Di depan kita baik, tapi di luar sana kadang enggak baik. Itu terjadi mana-mana. Tapi Alkitab mencatat Nuh bukan orang baik, tetapi ayat 9, Nuh adalah orang yang benar. Orang yang benar itu berarti baik. Tapi kalau orang baik belum tentu benar. Ya, maka jadilah orang yang benar. Supaya kebaikan-kebaikan itu dikenal oleh banyak orang. Yang keempat Bapak Ibu, masih ayat 9. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup melekat dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Bahasa Ibrani memakai kata halak. Halak artinya Nuh itu berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Tuhan. Itu artinya kata halak. Nuh bergaul dengan Allah. Luar biasa. Kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjadi orang-orang yang halak. Orang-orang yang berjalan dengan Allah. Orang yang amin. Orang yang sempurna pada zaman di mana kita berada dibanding dengan orang-orang di luar Tuhan. Setelah 4 hal itu terjadi dalam kehidupan Nuh, maka apa yang dinikmati oleh Nuh Bapak Ibu?
Saya ulangi, Nuh adalah orang yang betul-betul menjadi imam yang bisa membawa istri, anak menantunya takut dan mendekat dengan Tuhan. Sampai perjanjian Tuhan itu dinyatakan kepada Nuh, istri dan anak-anaknya. Yang kedua, Nuh ayat 9 adalah seorang yang benar. Bukan hanya baik, tapi benar. Kalau benar itu pasti baik, tapi kalau baik belum tentu benar. Dan yang ketiga, ayat 9, Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara sesamanya. Artinya apa? Tamim, sempurna pada waktu itu. Dibanding dengan manusia waktu itu. Memang kesempurnaan Nuh tidak akan seperti Allah. Karena Allah Maha sempurna. Tapi kata tamim, kata sempurna dalam konteks PB teleos, kata sempurna pada zaman itu. Jadi jangan disamakan dengan Tuhan, tapi disamakan dengan manusia pada zaman itu. Sehingga muncul kata tamim, sehingga muncul kata teleos, dan muncul juga kata halak yang artinya berjalan dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang mereka dapatkan yang diterima oleh Nuh, yang diterima oleh istri dan anak serta menantunya. Kalau Bapak perhatikan ayat demi ayat, khususnya di ayat yang kedua tiga Bapak Ibu, Nuh sekeluarga diselamatkan dari maut. Nuh terhindar dari malapetaka bersama istri dan anak-anaknya. Dan Nuh menikmati hidup yang berkelimpahan. Kalau kita mau seperti Nuh, keluarganya diberkati, terhindar dari maut, terhindar dari malapetaka, terhindar dari hal-hal yang tidak baik, hiduplah seperti Nuh, menjadi imam yang baik, membangun keluarga yang baik, rumah tangga yang baik, menjadi orang yang benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan pasti akan mendatangkan berkat kehidupan untuk kita semua. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita pagi ini. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 13 untuk mendasari persembahan kita. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Amin. Mari bersama kita akan berdoa bersama-sama pagi ini, sambil kita akan pujikan Engkau alasan hidup. Kita akan bersama-sama pujian-pujian ini. Bapak Ibu bisa berdiri di rumah masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang sakit, pegang bagian yang sakit. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, angkat tangan Bapak Ibu. Kalau Ibu punya masalah, pegang dada dengan tangan Bapak Ibu sendiri. Dan pagi ini saya akan berdoa sehingga terjadi keajaiban yang luar biasa, yang memberi keajaiban Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami semua sudah mendengar firman-Mu. Dalam firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, mendidik kami, mengajar kami, supaya hidup kami diberkati, dilindungi dari maut, dilindungi dari malapetaka,
hidup berkelimpahan. Sama seperti Nuh, istri dan anak menantu. Karena Nuh menjadi imam yang baik. Karena Nuh hidup takut akan Tuhan. Hidup tidak bercela, bahkan bergaul erat. Sekarang Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Bagi yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan jamah mereka, agar anak-anak Tuhan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Tuhan cukupi. Kebutuhan keuangan mereka, Tuhan akan berkati. Masalah-masalah mereka, Tuhan akan menyelesaikan. Studi anak-anak kami, Tuhan memberikan prestasi bagi mereka. Apapun mereka kerjakan diberkati Tuhan. Baik yang bertani, yang beternak, berkebun, demikian juga punya usaha-usaha lain, yang industri kilung jamur, reparasi, bengkel, yang punya fotokopi, yang punya toko bangunan, yang punya warung, punya kios, yang punya toko, berkati mereka semua. Yang berjualan di rumah, pastor berkati. Yang guru-guru negeri, guru-guru swasta berkati. Yang sudah pensiun berkati. Semua Tuhan berkati. Yang bangsat, yang bagus rambut, yang nas pengantin, yang salon, yang fotografer, yang bekerja di proyek-proyek pembangunan. Demikian juga yang karyawan kantor, karyawan pabrik, yang punya usaha online, Tuhan berkati mereka. Yang di perbankan, di Pertamina, di perhotelan, yang marketing, yang sales, yang notaris, yang dokter, yang perawat, yang bidan, Tuhan berkati mereka. Orang tua kami, Tuhan berikan panjang umur, berikan kesehatan bagi mereka. Hamba-hamba Tuhan, para kepala suku, para pendeta, para majelis, para pengurus gereja, para guru Kristen itu, para pemain band latar, semua diberikan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati supaya seluruh kepulauan Tuhan, presiden, wakil, para menteri, para pejabat pusat, pejabat daerah, sampai RW RT, berkati mereka semua. Dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh, bangsa yang bertumbuh dan tetap merdeka oleh karena penyertaan kasih karunia. Akhirnya Tuhan, pagi ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Diberkati kami semua, diberkati rumah tangga kami, diberkati kesehatan kami, diberkati keuangan kami, diberkati pekerjaan kami. Tuhan berkati yang punya tambah-tambah, yang punya usaha proyek-proyek, yang punya kos-kosan, yang punya usaha oksigen, berkati mereka semua. Para nakes, dokter, perawat bidan, semua diberkati. Sawah-sawah mereka Engkau berkati. Tanah-tanah mereka Engkau berkati. Tambak-tambak mereka Engkau berkati. Tambang-tambang mereka Engkau berkati. Baik itu tambang batu, bahkan yang lain-lain Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu tadakan tangan pada pagi ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah kemurahan yang semua datang dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan,
berkat keuangan, berkat dalam keluarga, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam studi. Diberkatilah kita semua. Anak-anakku yang jangkakan di luar kota, engkau juga akan diberkati. Usaha-usaha mau diberkati semua. Yang di bidang seni, engkau juga diberkati. Yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang bergumul pasang hidup, Tuhan beri yang seiman, yang takut akan Tuhan. Terima itu semua yang bersumber Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya berkati berkata, amin. Bapa, terima kasih. Berkarya kembali, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan.
Apakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?